Nama saya Nita Andriani dengan NIM 50119305 dari kelas 2I Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Video ini saya buat guna memenuhi ujian akhir semester dari MK Pengantar Manajemen dengan dosen pembimbing Bapak Z. Haryanto SHMH. Baiklah, langsung saja soal yang pertama. Dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar perencanaan atau planning. Jelaskan. Yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Tahap ini memerlukan informasi terutama tentang keuangan dan data statistik yang diperoleh melalui komunikasi. Yang ketiga, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Yang terakhir atau yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan. Penilaian alternatif terbaik dan paling memuaskan. Soal kedua, ada beberapa teori tentang motivasi. Jelaskan. Yang pertama, teori petunjuk. Mengemukakan bagaimana memotivasi para karyawan. Teori ini didasarkan atas pengalaman coba-coba. Faktor-faktor yang dipakai untuk memotivasi telah banyak dibahas di bagian-bagian sebelumnya, sehingga teori ini tidak diliput dalam pembicaraan. Yang kedua, teori isi. Teori isi ini disebut juga teori kebutuhan. Teori isi ini menekankan pentingnya pengertian faktor-faktor internal individu, kebutuhan atau motif yang menyebabkan mereka memilih kegiatan, cara dan perilaku tertentu untuk memuaskan kebutuhan yang dirasakan. Teori isi ini meliputi yang pertama, hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, yaitu tingkatan tertinggi ke tingkatan terendah. Yang pertama, kebutuhan aktualisasi diri dan pemenuhan diri. Contohnya, penggunaan potensi diri. Yang kedua, kebutuhan harga diri. Contohnya, status atau kedudukan, prestasi, penghargaan, dan kehormatan diri. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Contohnya, cinta, persahabatan. Yang keempat, kebutuhan keamanan dan rasa aman. Contohnya, perlindungan dan stabilitas. Yang kelima, kebutuhan fisiologis. Contohnya, makan, minum, perumahan. Kemudian teori motivasi dari Frederick Herzberg. Berdasarkan penelitiannya, Frederick dan kawan-kawannya telah menemukan 2 kelompok faktor-faktor yang mempengaruhi kerja seseorang dalam organisasi. Jadi, menurut penemuannya, para peneliti membedakan antara yang mereka sebut motivator atau pemuas dan faktor-faktor pemeliharaan. Motivator mempunyai pengaruh meningkatkan prestasi dan kepuasan kerja. Beberapa percobaan penelitian motivasi telah dilakukan yang memperagakan pentingnya tingkatan kebutuhan yang lebih tinggi tersebut sebagai motivasi. Kemudian, teori prestasi dari David McClelland mengemukakan bahwa ada korelasi positif antara kebutuhan berprestasi dengan prestasi dan sukses pelaksanaan. David McClelland melalui riset empiriknya menemukan bahwa para usahawan, ilmuwan, dan profesional mempunyai tingkat prestasi yang lebih tinggi. David McClelland juga menemukan bahwa kebutuhan prestasi tersebut dapat dikembangkan pada orang dewasa. Orang-orang yang berorientasi prestasi mempunyai karakteristik yang dapat dikembangkan, yaitu menyukai pengambilan risiko yang layak atau moderat sebagai fungsi keterampilan bukan kesempatan, dan juga menyukai sebuah tantangan.
Dan yang terakhir, teori proses, yaitu berkenaan dengan bagaimana perilaku dimulai dan dilaksanakan atau menjalankan aspek bagaimana dari teori motivasi. Teori-teori yang termasuk kategori teori proses adalah: pertama, teori pengharapan. Yang kedua, pembentukan perilaku. Yang ketiga, teori Porter-Lawler. Yang keempat, teori keadilan. Soal yang terakhir, nomor 3, pembelajaran berbasis online dipilih sebagai suatu model yang ditetapkan pada dunia pendidikan pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini. Opini dan argumen yang beragam muncul baik di kalangan para pendidik dan peserta didik terhadap penerapan metode ini, tentu yang pada pelaksanaannya memiliki kendala-kendala tersendiri pada setiap orang. Jika saudara adalah sebagai seorang pimpinan atau lecturer pada suatu institusi pendidikan, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada seluruh struktur organisasi kerja saudara demi tercapainya suatu tujuan? Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Baik, langsung saja jawabannya. Saat ini, dunia dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang bernama corona atau yang lebih dikenal dengan COVID-19. Hal ini sangat berdampak bagi semua orang, terutama pada saat sekarang sekolah dan kampus serta pekerjaan lainnya diliburkan dan diganti dengan belajar berbasis online atau daring. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat agar dapat melakukan himbauan untuk berjaga jarak, menjauhi segala aktivitas terutama yang berhubungan dengan kerumunan. Kebijakan social distancing berakibat fatal pada roda kehidupan manusia. Masalah ekonomi yang paling berdampak. Tak terkecuali bidang pendidikan juga ikut merasakan dampak dari kebijakan ini. Keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau mengganti pembelajaran secara daring atau online membuat kelimpungan banyak pihak. Peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran dapat berlangsung. Dan yang menjadi pilihan pembelajaran ini adalah teknologi sebagai media pembelajaran daring atau online. Metode pembelajaran daring sebenarnya sudah bukan baru lagi, karena seluruh aspek kehidupan saat ini tidak bisa lepas dari teknologi. Khusus dalam bidang pendidikan, literasi teknologi ini perlu dipelajari oleh seluruh stakeholder pendidikan, terutama dalam pemanfaatan sebagai media pembelajaran daring pada saat ini. Cara-cara yang bisa ditempuh oleh seorang pemimpin dalam memotivasi semangat para pendidik yaitu: yang pertama, pengetahuan dan keyakinan, yaitu dengan cara siswa atau guru dapat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran online ini. Kemudian, guru dan siswa harus meyakini bahwa dengan adanya kebijakan ini dapat menjadi sebuah tantangan dan sebuah keyakinan. Kemudian yang kedua, menjadi pembelajaran. Tuntutan tersebut dapat mengetahui mereka bagaimana belajar online tanpa mengurangi kualitas pembelajaran dalam pencapaian pembelajaran. Yang terakhir, pengembangan profesionalisme. Yakinlah bahwa suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi suatu saat akan menghasilkan hasil yang baik. Mari kita hadapi kenyataan yang ada pada saat ini dengan ketenangan hati dan pikiran. Tetap semangat dan jangan panik, apalagi stres. Tetaplah jaga kebersihan dan biasakan hidup bersih dan jagalah kesehatan. Yakinlah bahwa virus COVID-19 ini akan segera berakhir agar kita dapat menghirup udara
yang segar dan dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Sekian jawaban ujian akhir semester dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.